Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggi Lutfianti dengan NIM akhiran 46. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang apa sih psikometri itu, kemudian bagaimana ruang lingkup dan hakikatnya, serta konsep-konsep dari psikometri. Yang pertama ada pengertian dari psikometri. Jadi psikometri itu merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku, sikap, dan proses mental manusia melalui instrumen pengukuran yang sistematis. Ilmu ini memungkinkan pengukuran atribut psikologis yang kompleks seperti kemampuan kognitif, kepribadian, motivasi, dan sikap yang tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian, objek yang diukur dalam psikometri itu bukan perilaku langsung, melainkan sebuah konstruk laten atau seperti kecerdasan, motivasi, atau kecemasan yang kemudian diwujudkan melalui indikator perilaku atau respon terhadap item tes. Nah, tujuan dari psikometri ini adalah untuk mengidentifikasi potensi, kelemahan, dan kondisi psikologis individu, kemudian membantu diagnosis serta pemahaman diri dan menjadi dasar pengukuran kemampuan, kecerdasan, dan kinerja yang digunakan dalam pendidikan, klinis, dan seleksi kerja, guna mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan akurat. Psikometri itu berfungsi untuk mengembangkan, menguji, dan mengoptimalkan alat ukur psikologis agar hasilnya itu valid, reliable, dan akurat secara ilmiah. Selanjutnya, contoh penerapan psikometri. Dalam pendidikan, psikometri itu digunakan untuk mengukur kecerdasan siswa melalui tes IQ atau asesmen bakat akademik. Dalam dunia kerja, psikometri itu digunakan untuk seleksi karyawan melalui tes kepribadian dan kemampuan kognitif. Dalam penelitian sosial, psikometri digunakan untuk menyusun skala sikap atau persepsi masyarakat terhadap isu tertentu. Jadi, dalam psikometri itu menegaskan bahwa pengukuran dalam psikologi itu harus objektif, terstandar, dan dapat direplikasi, sehingga dalam memahami manusia itu dapat dilakukan secara ilmiah, bukan berdasarkan intuisi atau asumsi semata. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan psikometri. Yang pertama, sejarah psikometri. Jadi, sejarah psikometri yang pertama itu dipelopori oleh salah satu tokoh yaitu Francis Galton, yaitu pelopor awal psikometri karena ia mengusulkan dan mempraktikkan ide untuk membuat ukuran terhadap fungsi mental, misalnya reaksi, ketajaman indera, dan variasi individual yang dapat diukur. Dalam makalahnya pada tahun 1879, Galton ini mendemonstrasikan metode eksperimen kuantitatif sederhana dan menekankan gagasan bahwa atribut mental itu dapat diberi ukuran numerik. Kemudian, James McCann itu memperkenalkan istilah mental test, yaitu mengukur kemampuan mental dasar seperti perhatian dan reaksi sensorik. Pada awal abad ke-20, itu menandai lompatan dan eksperimen kepembuatan instrumen, yaitu Alfred Binet dengan temannya Theodore Simon mengembangkan apa yang dikenal sebagai Binet-Simon Scale untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus. Nah, tujuan dari Binet ini bersifat praktis dan klinis, yaitu untuk membantu sekolah, bukan untuk menilai nilai manusia secara mutlak. Dan ia sendiri memperingatkan tentang keterbatasan tes tunggal untuk mengungkap kompleksitas kecerdasan. Kemudian, Charles Spearman mengusulkan teori dua faktor, yaitu faktor umum atau G, yang mendasari performa lintas tugas kognitif, dan faktor-faktor khusus X yang bersifat tugas spesifik. Dalam artikel pentingnya pada tahun 1904, Spearman ini menunjukkan bahwa korelasi antar berbagai tes kognitif itu mengidentifikasikan adanya faktor bersama yang menandai awal formal dari pendekatan faktor dan analisis faktor dalam psikometri. Selanjutnya ada perkembangan psikometri dari teori tes klasik atau CTT ke teori tes modern atau IRT. Jadi, psikometri itu awalnya menggunakan teori tes klasik, di mana ini menilai kemampuan individu berdasarkan skor total dari jawaban benar pada tes.
Nah, si titik ini berasumsi bahwa skor tes itu sama dengan skor sejati ditambah kesalahan pengukuran. Namun, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan karena hasilnya sangat tergantung pada sampel dan kesulitan item tes. Kemudian, perkembangan berikutnya itu melahirkan teori tes modern, yaitu Item Response Theory atau IRT, yang menilai hubungan antara kemampuan individu atau trait laten dan karakteristik item itu sama dengan seperti tingkat kesulitan dan daya pembeda. Nah, IRT ini memungkinkan analisis per item dan memberikan hasil yang lebih akurat secara fleksibel. Kemudian ada contoh perbandingan antara tes kertas pensil dan tes berbasis komputer atau CAT. Jadi, tes kertas pensil ini menggunakan kertas dan pensil dengan soal yang sama untuk semua peserta. Sedangkan untuk tes berbasis komputer atau CAT ini menyesuaikan soal dengan kemampuan masing-masing peserta. Nah, durasi tes kertas pensil ini sama untuk semua peserta. Sementara untuk tes CAT ini bisa lebih cepat karena soalnya itu lebih adaptif. Kemudian, skor pada tes kertas pensil itu dihitung manual, sedangkan pada tes berbasis komputer atau CAT itu menghitung skor secara otomatis dan memungkinkan analisis data yang lebih mendalam. Selain itu, CAT itu lebih aman dan efisien dibandingkan dengan tes kertas pensil karena mengurangi resiko kecurangan dan bisa dilakukan secara digital. Selanjutnya, ada konsep dan skala pengukuran dalam psikologi. Nah, yang pertama itu ada perbedaan antara pengukuran fisik dan pengukuran psikologis. Jadi, pengukuran fisik itu mengukur atribut yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung. Misalnya itu mengukur tinggi badan, berat badan, atau suhu tubuh. Nah, hasil pengukurannya ini biasanya bisa bersifat objektif dan sama untuk semua pengamat. Sedangkan kalau pengukuran psikologis itu mengukur atribut mental atau perilaku yang tidak terlihat secara langsung. Misalnya mengukur kecemasan, motivasi, atau kepuasan. Hasilnya ini bisa bersifat relatif dan tergantung pada instrumen pengukuran karena sifat psikologis itu bersifat abstrak dan subjektif. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis skala. Yang pertama itu ada skala nominal. Nah, ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tanpa menunjukkan urutan atau tingkatan. Contohnya itu seperti jenis kelamin, Nah, misalnya untuk jenis kelamin laki-laki itu kita beri tanda 1 dan perempuan itu kita beri tanda 2. Nah, ini bukan berarti laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan, melainkan ini hanya sebuah tanda atau simbol. Kemudian ada skala ordinal, yaitu mengurutkan data berdasarkan tingkatan, tetapi jarak antar tingkat itu tidak diketahui. Contohnya pada skala stres, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada skala interval, yaitu data ini memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak ada nol mutlak. Contohnya, ada skor IQ, yaitu 90, 100, 110. Nah, ini jarak antar skornya itu sama, yaitu 10 poin. Artinya ada peningkatan yang setara. Kemudian ada skala rasio, yaitu jenis data yang punya urutan atau ranking. Kemudian punya jarak atau selisih yang sama besar dan punya nol mutlak atau nol sejati. Artinya nol di sini ini berarti tidak ada dari atribut yang diukur. Contohnya waktu belajar per hari, yaitu ada 0, 2 sampai 4 jam per hari. Nah, itu bisa dihitung rata-rata dan perbandingannya. Selanjutnya ada reliabilitas. Jadi, reliabilitas ini adalah tingkat konsistensi atau kestabilan suatu alat ukur dalam menghasilkan data atau skor. Dengan kata lain, reliabilitas ini menunjukkan seberapa dapat dipercaya suatu tes atau kuesioner dalam mengukur sesuatu secara konsistensi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama itu ada kondisi peserta. Nah, contohnya seperti mood atau kondisi fisik mahasiswa atau peserta saat mengerjakan tes. Nah, jika peserta ini sedang stres atau mungkin lelah, nah ini bisa mempengaruhi hasil tes. Kemudian ada kualitas instrumen, yaitu pertanyaan yang ambigu atau sulit dipahami. Nah, itu bisa menurunkan reliabilitas. Yang ketiga ada waktu pelaksanaan. Nah, skor tes itu bisa berbeda jika tes diberikan pada waktu yang berbeda atau kondisi lingkungan yang berbeda. Misalnya, ruangan atau lingkungannya itu panas, kemudian, suaranya itu bising. Nah, itu bisa mempengaruhi reliabilitas. Kemudian ada jumlah item tes.
Nah, semakin banyak item yang relevan, biasanya reliabilitas itu semakin tinggi karena adanya pengaruh atau kesalahan acak yang dapat diimbangi. Yang terakhir itu ada keterampilan pengadministrasian, yaitu instruksi yang kurang jelas atau berbeda antar penguji itu bisa mempengaruhi konsistensi hasil atau hasil tes yang bisa berbeda. Itu saja pembahasan tentang psikometri dari saya, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan bagi semuanya yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.